Karena pejabatnya lebih suka import. Kenapa? Mereka terima sogokan dari kuota import. Bawang putih itu untungnya saja 17 triliun. Jadi pejabat seneng banget untuk import bawang putih dari luar negeri. Pengusahanya dia sogoklah pejabatnya 1 triliun. Dia masih untung 16 triliun. Pejabat itu lebih kaya kalau dia ngimport. Dia lebih senang bikin kaya petani di Thailand, petani di Vietnam, petani di negara lain. Tapi kalau pidato, dia selalu pidato, saya pro rakyat, saya pro petani, saya nggak mau import. Kenyataan sebaliknya, itulah kelakuan teman saya namanya Jokowi. Jadi nggak ribet-ribet amat buat naikin produksi padi atau produksi jagung atau produksi bawang. Gimana caranya? Bikin petani yang nanam padi, nanam jagung, nanam bawang untung minimal 30%. Pasti dia semangat. Jadi bukan dengan pejabat bikin proyek nanam padi. Kan ada tuh yang di Kalimantan, food estate, istilah kerennya. Buat nanam singkong, buat nanam padi. Triliunan uangnya habis, singkongnya kagak ada, padinya kagak ada. Kayunya hilang. Ada juga proyek pejabat yang proyek tanaman padi dan lain-lain di Medan. Ya, uangnya hilang begitu aja. Caranya itu kalau mau bikin rakyat makmur, sederhana, bikin rakyat yang usaha tani nguntung. Sehingga hari ini anak-anak muda kagak ada lagi yang mau jadi petani. Rata-rata petani kita, Kiai, umurnya udah 40 tahun ke atas. Anak-anak muda lebih senang ke kota ngojek. Padahal pendapatan ngojek makin lama makin turun. Di Jepang, pemerintahannya itu loyal, setia sama petani. Jadi petani saudara walaupun tanahnya sempit, untung. Di Taiwan demikian, di Korea demikian. Sehingga petani bangga dia jadi petani. Kita hari ini apa yang terjadi? Pupuk bersubsidi dikurangi, pupuk kebanyakan tidak bersubsidi. Harga gabah dibandingin harga pupuk tidak bersubsidi, rasionya 0,9. Artinya hari ini kalau petani kita nanam padi untuk dijual udah pasti rugi.
Banyak petani kita yang hanya nanam buat dimakan sendiri. Kalau dia nanam jagung, dia rugi. Dia nanam bawang, dia rugi. Karena pejabatnya lebih suka import. Kenapa? Mereka terima sogokan dari kuota import. Bawang putih itu untungnya saja 17 triliun. Jadi pejabat seneng banget untuk import bawang putih dari luar negeri. Pengusahanya dia sogoklah pejabatnya 1 triliun. Dia masih untung 16 triliun. Kalau dia beli gula di luar negeri, untungnya itu lebih dari 30 triliun. Kalau dia import beras, 1 tonnya dia untung $20. Kalau tahun ini pemerintah rencana import 1 juta ton, ada yang dapat $20 juta. Ya, kali berapa tuh Ed? Kali 1.500, ya kan? 15.000. Udah 30 triliun lagi ya. Ya kan? Jadi pejabat itu lebih kaya kalau dia ngimport. Dia lebih senang bikin kaya petani di Thailand, petani di Vietnam, petani di negara lain. Tapi kalau pidato, dia selalu pidato, saya pro rakyat, saya pro petani, saya nggak mau import. Kenyataan sebaliknya. Itulah kelakuan teman saya namanya Jokowi. Jadi kalau dia pidato, saya nggak ini nggak itu, kenyataannya pasti sebaliknya. Petani bukannya makin makmur, makin miskin. Jadi nanti sebentar lagi Pak Jokowi ini bakal selesai lah, ya. Alhamdulillah. Karena kalau dia selesai, kita satu akan nurunin harga BBM supaya rakyat senang. Kita akan turunkan tarif listrik ke 2 tahun yang lalu sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tagihan listriknya lebih hemat 40%. Di kantongnya ada uang. Kita akan fokus buat naikin kesejahteraan petani. Ya sederhana kok. Pemerintah Gus Dur udah buktikan 2 tahun kita nggak import. Kalau kita semangat, kita naikin kalau perlu. Harga gabah 2 kali harga pupuk. Untungnya kotor 100%. Yang mau nanam padi bukan hanya petani, pedagang pun ikut-ikut nanam sawah baru. Mana ada bisnis untung kotor setahun 100%? Kagak ada. Kalau kita lakukan itu, kita bukan import beras, kita ekspor beras ke negara Asia lainnya. Kita jadi gudang pangan dari Asia. Kita jadi football of Asia. Kenapa? Petani kita rajin, hujan ada, matahari ada. Yang penting kalau mereka nanam jagung, mereka untung. Setiap tahunnya minimal 20-30%. Nanam bawang untung. Tentu nggak bisa semua komoditi. 6-7 komoditi. Ya, kalau kita lakukan itu, petani kita akan makmur. Nah, yang kedua, gimana sih caranya supaya makmur? Waktu SBY mau menjadi presiden, dia minta nasihat saya. Saya bikinin pidato bahan kampanyenya Pak Kiai. Ya, yang dia selalu pidato harus pro growth, pro pertumbuhan ekonomi. Harus pro job, karena yang nganggur banyak. Harus pro poor, yang miskin banyak. Itu SBY pidatonya itu doang. Nah, saya ajak dia ketemu Perdana Menteri Mahathir. Dia belum pernah ketemu Mahathir waktu itu. Ya, karena saya pengen SBY belajar kenapa rakyat di Malaysia, rakyatnya 3,5 kali lebih makmur dari kita. Bagaimana dia bantu Bumi Putra di Malaysia sehingga setara dengan orang Cina dan India. Pada dasarnya sederhana. Mahathir itu dulu petani di Malaysia hanya tinggal di Malaysia Barat. Malaysia Timur kosong. Mahathir kasih tahu siapa petani yang mau pindah ke timur dikasih tanah gratis 7 hektar. Dikasih kredit cost of living
5 tahun, suruh nanam karet, nanam sawit, nanam coklat. 5 tahun mereka panen, mereka kaya raya dadakan. Habis itu petani Malaysia ini nggak mau lagi kerja di kebun, dia mau jadi tukang kebun doang. Dia panggillah 3,5 juta Najdihin untuk kerja di kebun-kebun di Malaysia. Nah, saya bilang sama SBY, jangan tiru program transmigrasi, karena itu program gagal. Karena yang dikasih tanahnya hanya 2 hektar. Tanah di luar Jawa tidak sesubur di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa banyak gunung berapi. Jadi kalau ada petani dari Jawa Tengah dikirim ke Lampung belasan tahun yang lalu, dia kerja sampai tua, sampai umur 60, baru tanahnya subur. Punya anak 3 atau 4, 2 hektar dibagi 4, hanya setengah hektar. Sama saja dengan memindahkan kemiskinan dari Jawa ke luar Jawa. Mahathir lebih canggih, dia kasih 7 hektar supaya ada lompatan kekayaan petani. Saya bujukin SBY, tak bantuin bikin papernya. Dia selalu waktu itu pakai spidol, yang bagus pakai spidol merah, spidol hijau. Mas, kita bujukin petani kita di Jawa untuk pindah ke luar Jawa. Kita kasih mereka masing-masing satu keluarga tanah 10 hektar. Penduduk lokal supaya nggak ngiri, kita kasih 15 hektar. Daripada kita ngasih sama Taipan ini jutaan hektar. Lebih bagus kita kasih rakyat kita. Tanah kita 9 kali lebih luas dari Malaysia. Kita kasih mereka kredit cost of living 5 tahun. Suruh nanam sawit, coklat, karet, apa aja. Begitu panen, kawan-kawan petani yang pindah keluar Jawa jadi kaya raya. Satu yang dia lakukan, pasti dia kirim uangnya buat adiknya, keponakannya, keluarganya di Pulau Jawa. Habis itu dia beli mobil, dia jadi turis ke luar negeri, dia kaya raya. Dan dia malas juga, saya bilang sama SBY. Nah, terus gimana? Ya nanti kalau mereka udah panen, pasti mereka nggak mau jadi petani lagi. Kita panggil orang Pakistan, orang Bangladesh buat jadi tukang tani di Indonesia. Kembali, SBY ketawa, wah bagus sekali Mas Rizal canggih. Ya, sayang dia jadi presiden, dia nggak bikin apa-apa soal ini. Jadi kebanyakan pemimpin kita kalau janji itu bohong. Janji itu cuman buat kampanye. Tidak ada prinsip amanah. Janji itu kontrak kita dengan umat, kontrak kita sama rakyat, kontrak kita sama Tuhan.